Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sobat Renungan Ramadan tahun 1446 Hijriah yang dirahmati Allah. Kita bersyukur atas rahmat dan nikmat Allah. Kita bisa memasuki hari yang ke-12 dari hari-hari di bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga semua ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, sholat kita, puasa kita, infak kita, sedekah kita, dan semua amalan-amalan kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan semoga doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah dikabulkan olehnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sobat, marilah kita isi waktu dengan merenungkan beberapa ayat yang ada di juz 12. Sobat, setiap individu manusia memiliki keinginan untuk bisa memperoleh kebahagiaan hidup. Bila kehidupan kita kelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, kebahagiaan hidup di dunia, dan yang kedua, kebahagiaan hidup di akhirat. Maka, masing-masing individu memiliki pilihan. Ada yang mengutamakan kebahagiaan hidup di dunia, ada pula yang mengutamakan kebahagiaan hidup di akhirat. Dan ada yang memilih kedua-duanya imbang, yaitu bisa memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Sobat yang dirahmati Allah, di juz 12 Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita, hamba Allah yang beriman, melalui firman-Nya di surat Hud, surat nomor 11, ayat nomor 15 sampai 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Kemudian ayat 16 Allah berfirman, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batil ma kanu ya'malun. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Sobat yang dirahmati Allah, Allah memberikan petunjuk kepada kita bahwa Allah menyediakan pahala dunia dan pahala akhirat. Firman Allah di dalam surat An-Nisa, surat nomor 4, ayat 134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah wa kana Allahu sami'an basira. Barang siapa menghendaki pahala di dunia, maka ketahuilah bahwa di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat, dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Surat An-Nisa, surat nomor 4 ayat 134. Sobat yang dirahmati Allah, di surat Hud, surat nomor 11 ayat nomor 15 dan 16, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk bahwa untuk memperoleh kebahagiaan hidup, jangan hanya kebahagiaan hidup di dunia saja, tapi harus juga bisa memperoleh kebahagiaan hidup di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa sebaik-baik bekal adalah takwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya udil albab. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Surat Al-Baqarah, surat nomor 2 ayat 197. Sobat, renungan Ramadan tahun 1446 Hijriah yang dirahmati Allah. Kebahagiaan hidup di dunia akan didapatkan oleh individu manusia manakala individu manusia tersebut memperoleh penerimaan pendapatan, ada rezeki yang diterima untuk membiayai kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan makan, kebutuhan minum, sandang, dan papan. Bila kebutuhan dasar manusia telah terpenuhi, ia memiliki kebutuhan meningkat, yaitu kebutuhan bersosialisasi, kebutuhan keamanan, kebutuhan pengakuan diri, dan kebutuhan aktualisasi diri, seperti teori hierarchy of needs oleh Abraham Maslow tahun 1943. Sobat renungan Ramadan yang dirahmati Allah, sebagai hamba Allah, kita memiliki keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada setiap makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullum fi kitabim mubin. Dan tidak satupun makhluk bergerak, makhluk bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin oleh Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat menyimpannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Surat Hud, surat nomor 11 ayat 6. Surat Hud nomor 11 ayat 6 telah memotivasi setiap hamba Allah untuk berusaha dengan segala kemampuan yang dimiliki. Bahkan, sobat yang dirahmati Allah, semangat yang tinggi ada di pengusaha muslim dengan keyakinan yang tinggi karena firman Allah di surat At-Talaq, surat nomor 65 ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuhu
innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Sobat yang dirahmati Allah, kesimpulan dan ajakan untuk berbuat kebajikan. Yang pertama, kebahagiaan hidup ada dua, yaitu kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki kepada setiap makhluknya, dan Allah memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang ketiga, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dan semoga kita tergolong kepada hamba Allah yang memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan memperoleh kebahagiaan hidup di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sobat yang dirahmati Allah, marilah kita tutup renungan Ramadan tahun 1446 Hijriah di hari yang ke-12 ini dengan memanjatkan doa pada Ilahi Rabbil Alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.